Salam saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh hidup hari ini. Biar hari ini kami persembahkan kepada Tuhan, menjadi hari yang berkualitas. Biar Tuhan kami boleh menjadikan setiap hari menjadi hari berkualitas, melalui perubahan diri kami, karakter kami, Tuhan, wawasan kami, dan dari segala kehidupan kami yang selalu mengucap syukur dan bersukacita oleh karena Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Kau memberi kekuatan bagi kami yang lemah. Berikan hikmat, kemampuan, jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan pertolongan dalam pergumulan. Kau memberikan kesembuhan, pemulihan bagi mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kalau kita mau hidup yang baik, kalau kita mau sembuh di dalam ekonomi kita, dalam keluarga kita, di dalam kesehatan kita, tentunya saudara, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Sebab itu kita lihat dalam kitab Amsal pasal 4, yaitu ayat 22 sampai dengan 27. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Apa yang dimaksud dengan kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya? Mendapatkan apa? Yaitu mendengarkan kata-kata bijak yang ditulis oleh Amsal ini, yaitu nanti yang kita akan melihat di ayat 23 sampai dengan 27. Jadi kalau kita mau mendapatkan satu kehidupan bagi saudara dan saya yang mau mendapatkannya, yaitu nanti ayat-ayat yang akan kita baca, maka saudara akan juga tubuh kita yang sakit-sakitan, ekonomi kita sakit-sakitan, rohani kita yang sakit-sakitan akan saudara mengalami kesembuhan. Itu bukan kata Fengki, tetapi kata firman Allah. Saudara mau tidak mempunyai kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang berguna, kehidupan yang bahagia, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, kehidupan yang menjadi berkat? Apakah saudara mau mengalami kesembuhan tubuh yang sakit-sakitan, keluarga yang sakit-sakitan, ekonomi, rohani kita? Pasti mau. Nah, dikatakan yang mendapatkannya. Nya itu apa? Yaitu ayat 23 dan 27. Ada beberapa poin yang kita harus renungkan. Yang pertama, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yaitu Amsal 4 ayat 23. Supaya kita mempunyai kehidupan yang berkualitas, yang menjadi berkat, yang bahagia. Supaya kita disembuhkan dari penyakit kita, ekonomi kita, rohani kita. Nomor pertama adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Orang banyak jaga rumah, jaga gudang, namun dia tidur. Namun kalau saudara tahu, kalau biasanya penjaga itu disertai seekor anjing. Dia mungkin setengah ngantuk tidur, anjingnya mungkin tidur, tapi anjing itu saudara juga bisa membantu menjaga. Nah, kenapa saya harus bawa anjing, mama saudara? Ya karena saya manusia mungkin lemah, mungkin terbatas, saya ke belakang, depan mungkin saya nggak dengar, mungkin saya nggak fokus, mungkin saya ngantuk, tapi ada sesuatu itu waspada. Walaupun dia jaga, mungkin saudara, dia mungkin pakai alarm, mungkin dia pakai saudara namanya sirene untuk kalau ada bayang-bayang orang jalan maka lampu menyala, sirene akan muncul. Nah mungkin dia juga sama saudara, mesti waspada melihat kunci-kuncinya. 1 jam sekali dia muter-muternya nggak sampai 1 jam. Karena orang lihat, oh ini muternya 1 jam. Berarti waktu dia muter kita masuk enggak. Jadi mungkin muternya kadang 10 menit, kadang cuma 3 menit, balik lagi ke sana 3 menit, balik, duduk lama. Kadang-kadang dia cuma kontrol sebelah sana, langsung balik. Kadang-kadang 2-3, ya saudara, itu harus di random. Sehingga orang tidak membaca itu waspada. Kan nggak ada apa-apa. Namanya saya, kan Pak, saya dibayar menjaga Pak. Walaupun nggak ada apa-apa, namanya SOP penjaga itu harus baik. Namanya waspada. Karena maling itu menunggu kita lengah. Sama dengan iblis menunggu waktu kita lengah. Nah itu harus hati-hati. Maling gak datang setiap hari. Pencuri gak datang setiap hari. Menunggu waktu yang baik seperti iblis. Menanti waktu yang baik, waktu kita lengah.
Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situ sudah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita mendengarkan nasihat ini, kita dapat kehidupan. Amsal 4 ayat 23 ini nggak main-main. Sehingga itu kita pakai di dalam doa kita. Yaitu sebelum doa berkat. Saudara, waktu doa berkat, saudara, kita mau ingin kehidupan, kita ingin mau disembuhkan, kita ingin dipulihkan sesuai dengan firman Tuhan ini. Maka dikatakan, mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Kemudian firman Tuhan berkata apa? Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Siapa yang mendengarkan ini, dia akan memperoleh kehidupan. Dan mengalami kesembuhan seluruh tubuhnya. Luar biasa. Makanya saudara, waktu kita menerima berkat, jangan cuma mengangkat sepertinya orang duniawi saja, saudara. Tetapi kita harus, waktu kita diberi oleh Tuhan, bukan kita menerima, tapi kita menjaga hati kita. Gitu loh. Kalau orang lain memberi, kita mungkin terima, saudara. Ya, tetapi kalau Tuhan memberi, pasti kita dapat. Waktu kita hidup di dunia pun kita tidak pernah minta, dikasih lah. Saudara, kita nggak pikir jadi Kristen dikasih lah. Luar biasa, saudara. Makanya, mari kita nggak minta pun Tuhan akan memberi. Luar biasa bukan? Nah, oleh sebab itu, maka saudara, ketika doa berkat itu, kenapa kita mendekapkan kedua tangan kita di dada? Karena kita ingin mempunyai kehidupan yang menjadi berkat, kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang bahagia, damai sejahtera, sukacita, yang selalu bersyukur kepada Allah. Dan yang mengalami kesembuhan, itulah sebabnya kita mendekapkan kedua tangan kita di dada kita. Dikatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bukan hanya itu, kalau kita lihat yang kedua, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kalau hati kita dijaga, maka perkataan kita nggak dolak-dalik, nggak serong, nggak suka berdebat muter balik, ngelawan berdebat muter balik, capek ngadepin orang ini, saudara. Karena hatinya nggak dijaga. Kalau hatinya lurus, pasti pikirannya lurus, pasti perkataan, karena perkataan keluar dari hati kita. Perkataan itu keluar. Tuhan berkata, yang najis bukan yang masuk dalam mulut kita, karena dibuang di jamban. Artinya dari segala makanan, saudara, kalau kita doakan, itu nggak najis. Tapi perkataan yang keluar, itu najis. Karena keluar dari hati kita. Nah, kalau hati kita suci, nggak mungkin perkataan kita najis. Sebab itu, nggak boleh dolak-dalik. Pagi, siang, malam berbeda. Terus saudara, ngomongnya, saudara, waduh, agak serong, suka ngelawan, muter balikkan, memfitnah, gosip, nah itu tidak boleh. Dan yang ketiga, biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Artinya, ketika ikut Tuhan, jangan menoleh ke belakang. Lihat visi Tuhan di gereja. Nah, visi itu dilihat, sehat enggak? Kalau visi sehat itu pasti terjadi, nggak perlu kita paksa-paksakan. Contohnya, Tuhan akan memberkati kita. Mungkin gedung gereja, jemaat, atau yang lainnya. Kita nggak perlu tawarkan, ayo jemaat, Tuhan kasih visi kita, ayo kita sumbang. Nggak perlu. Kalau Tuhan kasih, kita cukup kerja keras. Tuhan akan mencukupkan semuanya. Tetapi kalau visi Tuhan, kelihatannya visi Tuhan, ayo kita kasih duit saudara, tolong ini, Tuhan kasih bangun gereja. Tuhan nggak pernah bingung gedungnya, Tuhan bingung hatinya. Saudara, ingat itu. Walaupun gedung itu berguna, seperti orang-orang sekarang cari gedung yang megah, dia lupa hati yang bersih. Sebab itu kalau dari Tuhan nggak usah. Ya saudara, gerakan secara normal saja. Nggak perlu sampai seperti itu. Sudah pasti jadilah. Dan tempuhlah jalan yang rata. Hendaklah tetap segala jalanmu. Ikuti jalan yang lurus. Jangan serong, jangan terima suap, jangan menyuap. Kalau sampai kita diminta suap untuk memperlancar, ya mau tidak mau anggap aja itu saudara tanda jasa. Bukan untuk menyuap yang tidak benar jadi benar, yang salah jadi benar. Saudara, yang benar dijadikan salah, itu tidak bagus. Dan yang terakhir, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Mari kita luruskan ke depan, dimulai dari hati kita. Dengarkan firman ini, maka kehidupanmu akan diberkati, menjadi berkat. Diberkati damai sejahtera,
luar biasa. Dan tubuhmu akan sembuh, hatimu terutama. Jagalah dengan waspada. Sebab itu, tetaplah kalau ada doa, saudara selalu berkata, ini aku Tuhan, hatiku engkau di sini Tuhan. Nah, di mana hartamu, di situ hatimu. Sebab itu ketika kita menerima berkat, Tuhan terima kasih, aku akan menjaga hatiku. Nah, luar biasa saudara. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saudara yang punya pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Baik dalam pekerjaan, karir, studi, ekonomi, maupun perjodohan. Engkau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Dengan imanmu, percayalah engkau akan selamat. Dalam nama Yesus jadilah pulih, jadilah sembuh. Dan biarlah engkau diberkati, dipulihkan, diberi kekuatan, jalan keluar dan hikmat. Dalam nama Yesus diberikan kemenangan. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.